Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Artaluki Dewantari, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka, NIM 877176449. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum jenis zat dalam makanan. Di sebelah kiri saya sudah banyak sekali aneka zat makanan. Nanti akan kita kelompokkan menjadi zat yang termasuk dalam karbohidrat, atau yang termasuk ke dalam lemak, atau yang termasuk ke dalam protein, atau yang termasuk ke dalam vitamin dan mineral. Nah, sekarang kita lihat dulu zat makanan atau bahan makanan apa saja yang ada di sebelah kiri saya. Di sini ada tahu, kemudian ada seledri, ada jagung pipil, ada daun bawang, ada kemiri, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada galantin. Galantin ini adalah hasil pengolahan daging. Terus kemudian di sini ada nasi, kemudian ada tempe yang sudah digoreng, kemudian ada ayam yang sudah digoreng. Kemudian di sebelah sini ada ini adalah daun pandan, dan di sini ada daun jeruk purut. Kemudian ada daun kacang panjang, kemudian ada daun katuk, kemudian ada margarin, ada terigu, ada gula, ada kue terang bulan, kemudian ada anggur, ada cabai, ada wortel, ada kue, ada tomat, ada telur, ada nanas, ada minyak goreng, ada kacang hijau, ada biskuit, kemudian ada susu teler, dan ada susu bubuk. Sekarang mari kita kelompokkan berdasarkan kandungan di dalam bahan makanan tersebut. Yang pertama di sini ada tempe. Tempe dibuat dari biji kacang kedelai yang kaya dengan protein, maka kita kelompokkan ke protein. Kemudian di sini juga ada ayam goreng yang sudah digoreng. Ini juga termasuk salah satu suplai protein bagi tubuh, sehingga kita kelompokkan di protein. Kemudian di sini juga ada nasi putih. Nasi putih ini sebagai bahan makanan pokok bagi sebagian besar atau hampir semua orang Indonesia, dan dia kaya akan karbohidrat. Maka kita kelompokkan di sini. Kemudian di sini ada berbagai macam sayuran ya. Ini adalah daun katuk. Daun katuk ini adalah sumber vitamin dan mineral bagi tubuh, sehingga kita kelompokkan di sini. Demikian juga dengan sayuran lainnya, yaitu ini adalah daun kacang panjang. Kalau daun katuk tadi biasanya dibuat sayur bening, daun kacang panjang ini biasanya dibuat lalapan atau dimakan dengan sambal. Kemudian di sini juga ada daun pandan. Daun pandan ini biasanya digunakan sebagai campuran untuk kolak. Ini juga mengandung vitamin dan mineral. Terus kemudian ini ada daun jeruk purut. Daun jeruk purut ini juga tidak termasuk sayuran ya, tetapi biasanya masuk ke dalam kategori bumbu-bumbu, biasanya untuk pemberi rasa pada berbagai macam makanan. Terus kemudian di sini ada tahu putih. Tahu putih ini bahan dasarnya adalah kedelai, maka dia kaya akan protein. Kemudian di sini ada daging atau galantin, ini olahan dari daging. Nah, daging itu juga merupakan sumber protein, sama seperti daging ayam. Terus kemudian di sini ada daun bawang merah, ini juga masuk ke dalam golongan vitamin dan mineral. Kemudian ada daun seledri, juga masuk ke dalam golongan mineral, vitamin dan mineral. Kemudian ada jagung. Kalau jagung itu biasanya digunakan juga sebagai pengganti nasi oleh masyarakat Indonesia, karena dia juga kaya akan karbohidrat. Jagung masuk ke karbohidrat. Kemudian di sini ada bawang merah dan bawang putih.
Nah, ini masuk ke dalam golongan vitamin dan mineral. Kemudian untuk kemiri ini lebih kaya berdasarkan kandungannya, lebih kaya dengan lemak. Berarti kita masukkan ke dalam golongan lemak. Kemudian di sini ada wortel. Wortel ini kaya akan vitamin dan mineral, terutama yang paling utama adalah vitamin A ya. Kita masukkan ke dalam golongan vitamin dan mineral. Demikian juga dengan di sini ada buncis. Buncis ini juga termasuk dalam sayuran yang memanfaatkan buahnya. Nah, ini juga masuk ke dalam golongan yang mengandung vitamin dan mineral. Kemudian buah cabai merah ini juga masuk ke dalam golongan bahan makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral. Kemudian di sini ada jeruk, ada anggur, ini juga masuk ke dalam golongan makanan yang kaya vitamin dan mineral. Nah, di sini juga kami menemukan nanas, ini juga masuk ke dalam golongan bahan makanan yang kaya vitamin dan mineral. Kemudian di sini juga ada buah tomat. Buah tomat ini juga kaya dengan vitamin dan mineral. Nah, kemudian untuk telur ini adalah sumber protein nabati ya, dihasilkan oleh ayam. Maka kita kelompokkan ke dalam golongan yang mengandung protein. Kemudian telur ya, telur ini juga termasuk dalam protein hewani ya, dihasilkan oleh ayam, maka dia masuk ke dalam golongan protein. Kemudian di sini ada kue, ada dua buah kue. Dua buah kue ini banyak mengandung atau berasal dari tepung, sehingga dia kaya akan karbohidrat. Biasanya juga bisa digunakan sebagai pengganti makanan pokok. Kemudian di sini ada minyak. Minyak ini sebenarnya berasal dari kelapa sawit. Maka ini cuman dia mengandung banyak sekali lemak ya, maka dia masuk ke dalam golongan yang lemak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berdiet, maka harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak. Kemudian di sini margarin. Margarin tidak berbeda jauh dengan minyak ya, kaya akan lemak. Kemudian di sini ada biskuit. Biskuit ini bahan dasarnya juga tepung, sehingga kaya akan karbohidrat. Kemudian di sini ada susu. Kalau berdasar kandungan di kemasannya, nah ini dia lebih banyak mengandung lemak dan karbohidrat gitu. Protein juga. Jadi susu ini sebagai makanan lengkap, jadi dia bisa masuk ke karbohidrat, masuk ke lemak, dan juga masuk ke protein. Karena susu cukup dibutuhkan untuk pemulihan sel-sel yang rusak, di sini saya masukkan ke protein. Kemudian untuk susu kental manis, nah ini lebih banyak kandungan gulanya dan kandungan lemaknya, maka saya masukkan ke dalam golongan lemak. Kemudian untuk kacang hijau ini berarti dia termasuk kacang-kacangan. Biasanya kacang-kacangan itu kaya dengan protein. Kemudian untuk gula ini di dalam tubuh biasanya bisa diubah ya menjadi amilum juga, sehingga dalam hal ini saya kelompokkan ke dalam golongan karbohidrat karena kandungannya lebih banyak untuk sebagai sumber energi. Kemudian tepung itu juga sama, masuk ke dalam golongan karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, demikian tadi pengelompokan beberapa jenis zat makanan. Jadi Bapak Ibu jika ingin
memasak atau membuat menu untuk makanan sehat harus setidaknya mengandung karbohidrat, kemudian mengandung lemak, kemudian mengandung vitamin dan mineral, dan juga mengandung protein. Nah, ini adalah hasil dari pengelompokan tadi ya. Ini yang termasuk protein, kemudian ini yang termasuk vitamin dan mineral, kemudian ini yang termasuk ke dalam lemak, dan ini yang termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Ini adalah salah satu contoh menu makan siang kita hari ini. Ada nasi sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada buah anggur sebagai sumber vitamin dan mineral. Demikian juga dengan sayur-sayuran yang ada di sayur sop ini. Kemudian di sini juga ada tempe dan ayam sebagai sumber protein. Dan kemudian ini tadi sebagian dimasak dengan minyak, berarti sudah mengandung lemak juga. Dan terakhir pelengkapnya nanti adalah dengan membuat segelas susu yang tinggi kalsium. Demikian praktikum kandungan zat dalam berbagai macam jenis makanan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.